Aku Nasnin Raina Salwa, mahasiswi semester 2 Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah yang ada di Universitas Islam Negeri Malang. Jadi di sini aku akan membahas sumber pembelajaran dan media pembelajaran yang ada pada sekolah dasarku dulu. Dan aku juga akan membahas plus dan minus di antara keduanya. Sebelum masuk pembahasan, apakah kalian tahu yang disebut dengan sumber pembelajaran dan media pembelajaran? Jika kalian belum tahu, yuk simak selengkapnya. Jadi, sumber pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan ilmu pengetahuan. Sumber pembelajaran sendiri dibagi menjadi dua bagian, yakni by design dan by utilization. Apa sih by design dan by utilization ini? Jadi, by design adalah ilmu pengetahuan yang sengaja dibuat untuk dimanfaatkan. Contohnya seperti buku pelajaran, modul, perpustakaan, dan banyak lagi. Dan by utilization yaitu ilmu pengetahuan yang berasal dari Tuhan yang dapat dimanfaatkan bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan seperti mengamati lingkungan sekitar, mengamati anatomi tumbuhan, dan mengamati anatomi tubuh manusia. Sedangkan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah pembelajaran. Contohnya seperti papan tulis, pena, buku, lab komputer, dan masih banyak lagi. Selanjutnya aku akan membahas plus dan minus sumber dan media pembelajaran yang ada pada sekolahku dulu. Pada sumber pembelajaran, minusnya dulu waktu aku SD itu, guru kan sumber pembelajaran. Nah, beliau ini sangat jarang masuk ke kelas. Ke kelas itu hanya memberikan tugas dan kita disuruh mengerjakan, lalu beliau pergi ke kantor kemana. Nah, itu kita disuruh mengerjakan tugas di buku paket, tapi kita menulis ulang. Misalkan ada 10 soal, kita disuruh mengerjakan 10 soal itu, tapi di buku tulis kita lagi dan kita menjawabnya. Dan menurutku itu kurang efisien waktu dan tenaga ya. Terus plusnya itu kita jadi sering baca buku, cari jawabannya. Jadi siswa ini tidak mendengarkan saja, tapi aku juga tidak membenarkan apa yang guruku lakukan ya. Dan sumber pembelajaran lainnya itu kayak perpustakaan, itu dulu waktu aku sekolah itu nggak ada perpustakaan. Padahal menurutku perpustakaan itu penting karena kita bisa mencari referensi buku-buku lain, bukan hanya buku LKS atau buku cetak yang kita bawa. Lalu pada media pembelajaran yang aku rasakan sisi positifnya itu dulu aku diajarin mencangkok, mengamati bentuk akar, mengamati daun di tumbuhan itu berapa banyak macamnya, itu ada di kebun belakang sekolah. Tapi pas aku kemarin ke sana itu udah nggak terawat lagi, udah berserakan lah kebunnya. Setelah aku membahas sumber pembelajaran dan media pembelajaran, aku juga mengamati fasilitas-fasilitas sekolah yang bertambah dan juga berkurang. Fasilitas yang bertambah itu seperti UKS jadi lebih bagus, terus lab komputer juga ada, lalu ada perpustakaan. Lalu fasilitas yang hilang ataupun rusak itu seperti kantin itu udah dijadikan sebagai gudang. Lalu ada kebun tadi udah rusak, padahal itu bagus dan cocok untuk media pembelajaran. Jadi anak itu tidak membaca buku saja, melainkan harus praktek juga untuk paham dan tahu.
Jadi sekian penjelasan dari aku tentang sumber pembelajaran dan media pembelajaran. See you next video.